Pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan kerap memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur oleh pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini, namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Terima kasih Priska dan juga selamat siang pemirsa, menemani aktivitas jam istirahat makan siang Anda. Kami dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Polri. Untuk yang pertama kita akan memantau CCTV ini di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di layar kaca Anda dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi di jalur arteri. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda serta untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi jalanan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan ini diguyur hujan. Dan dari arah sebaliknya untuk siang hari ini terpantau juga dalam keadaan ramai. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Dan begitu pun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara. Dan untuk tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priok ataupun Cawang. Terpantau sudah ada peningkatan, namun ketersendatan terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk pengendara roda 2 untuk tidak melebihi garis saat menunggu antrian traffic light dan juga untuk selalu menggunakan helm bersandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan dari arah sebaliknya terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan bergeser ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar. Arus lalu lintas dari Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin. Namun terlihat dominasi kendaraan angkutan berat di kawasan ini. Kami menghimbau untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Dan juga kami himbau khususnya untuk pengendara roda 2 untuk tidak menerobos parator jalan dari Palembang Kota dan antisipasi kendaraan dari Banyuasin Bypass Soekarno. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Bali, tepatnya di kawasan Simpang Jimbaran. Arus lalu lintas dari Airport Ngurah Rai yang akan mengarah ke Nusa Dua pada siang hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun lalu lintasnya terpantau ramai dan lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Airport Ngurah Rai yang akan mengarah ke kampus Universitas Udayana juga pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan pertemuan arus lalu lintas.
Dan kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga melalui WA Center kami di nomor 085 871 50669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN. Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Keberangkatan Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 pagi tadi. KTT ke-48 ASEAN akan berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026. Setidaknya di Cebu, Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT, yakni KTT Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina East Asian Growth Area yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Ke informasi lain, pemirsa, Azhari, pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, tersangka pencabulan terhadap puluhan santriwati, ditangkap oleh polisi. Tersangka sempat mangkir dan kabur dari panggilan pemeriksaan polisi. Polisi menangkap Azhari, pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo Pati, Jawa Tengah. Tersangka yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada puluhan santriwati kabur ke luar kota. Polda Jawa Tengah turun tangan dan menangkap pelaku setelah mendapat info Azhari tidak ada di rumahnya. Azhari ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Pemirsa, demi alasan keamanan, Super Big Match Persija Jakarta versus Persib Bandung dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Supporter Persija diperbolehkan menyaksikan langsung laga. Sementara pendukung Persib alias Bobotoh dilarang menemani tim idola mereka. Persija Jakarta bersiap menghadapi Super Big Match menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Super League. Namun demi alasan keamanan, laga pada 10 Mei tersebut dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Direktur Utama I-League Ferry Paulus memastikan supporter Persija boleh menyaksikan langsung laga di pekan ke-32 tersebut. Namun pendukung Maung Bandung alias Bobotoh dilarang menemani Beckham Putra dan kawan-kawan. Yang awalnya kita mau pindahkan ke beberapa venue, tetapi venue itu masih digunakan oleh beberapa klub. Ya, ada yang bisa, tetapi tidak fair untuk dilakukan tanpa penonton. Oleh karena itu kita lakukan pertandingan ini pemindahan ke Kalimantan Timur semua dengan kondisi yang sama, ya, jam, waktu, hari, termasuk juga digunakan oleh penonton hanya tim tuan rumah. Ferry Paulus memaparkan Persija tidak bisa menggelar pertandingan di Jakarta karena tidak mendapatkan izin dari Polri. Pertimbangannya menjaga situasi kondusif termasuk pasca demo buruh pada peringatan May Day. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Saya Priska Papilaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.